Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi yang baik ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sesaat kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian, pemahaman akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu berbuat baik. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita semua rindu berbuat baik. Saya percaya bahwa kita semua ingin untuk berbuat baik. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini, kita harus menyadari bahwa kadangkala atau ada saatnya kita tidak dapat berbuat baik. Karena apa dikatakan? Jika kita tidak menjadi lemah. Bahkan di dalam terjemahan yang lain, jika kita tidak menyerah. Nah, itu sebabnya firman Allah berkata, jangan jemu-jemu, jangan bosan berbuat baik. Walaupun kita sadar bahwa dalam berbuat baik kadangkala orang bisa jenuh, kadangkala orang bisa bosan, orang bisa berhenti berbuat baik. Nah, itu sebabnya firman Allah pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana agar kita terus bisa berbuat baik. Bagaimana supaya kita tidak jemu-jemu terus berbuat baik. Pagi hari ini, apa yang kita lakukan di dalam kita berbuat baik yang harus menjadi dasar, yang harus menjadi alasan kita berbuat baik? Yang pertama yaitu karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau seseorang mau melakukan kebaikan, kalau seseorang mau berbuat baik, maka yang harus menjadi dasar atau alasan atau motivasi di dalam berbuat baik adalah Tuhan itu sendiri. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose. Rasul Paulus berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Jadi Tuhan merupakan alasan, Tuhan menjadi dasar bagi kita berbuat baik. Kenapa? Karena kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, jemaat GPDI Narwastu Bima, kita banyak mengalami kebaikan Tuhan. Kita banyak menerima kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap kita yang menerima, mengalami kebaikan Tuhan, mari kita mau belajar untuk apa? Berbuat baik. Mari kita mau belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, terutama kepada saudara-saudara kita seiman.
Itu harus kita kerjakan, itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhanlah dasar dan alasan kita berbuat baik. Yang kedua yaitu karena kasih Allah di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa dalam berbuat baik ada banyak alasan orang berbuat baik. Ya, tetapi harus menjadi perenungan dan perhatian bagi kita sekalian, yaitu karena kasih Allah di dalam hidup kita. Dasarnya, motivasinya karena kasih Allah, agape di dalam hidup kita. Nah, kenapa kasih Allah? Karena kasih Allah adalah kasih yang murni. Kasih Allah adalah kasih yang tulus. Kasih Allah adalah kasih yang rela berkorban. Kasih Allah adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus sadar sebagai orang-orang percaya bahwa kadangkala ada motivasi yang keliru. Ada motivasi yang salah ketika kita berbuat baik. Karena apa? Karena dasarnya bukan kasih Allah di dalam diri kita. Bukan karena kasih Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena mungkin kita ingin berbuat baik supaya kita dilihat orang. Kita ingin berbuat baik supaya dipuji orang. Kita ingin berbuat baik supaya apa? Menerima apresiasi dari orang. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan kita mau belajar bahwa biarlah kasih Allah ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita, sehingga kita melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Tapi percayalah, ketika ada kasih Allah di dalam hidup kita, maka kita akan melakukan kebaikan dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tidak mengharapkan imbalan dan balasan, apalagi pamrih dari orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan sepanjang hari dalam segala langkah hidup kami. Biar Tuhan membawa kami. Kami mau belajar melakukan kebaikan-kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami berbuat baik karena Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan ajar kami melakukan kebaikan karena kasih Allah ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan, pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.